Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seminar orientasi pengenalan nilai dan etika bagi P3K Kabupaten Semarang Angkatan 69 Kecamatan Kaliwungu. Kita mulai. Yang pertama, pembukaan. Marilah acara ini kita buka dengan bacaan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Peserta dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Semula aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk. Menginjak acara yang ketiga, paparan peserta P3K. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Selamat Riyadi yang saya hormati selaku mentor dan teman-teman peserta orientasi P3K yang saya banggakan. Saya di sini akan memaparkan hasil laporan saya terkait dengan orientasi P3K di Kabupaten Semarang. Ini profil saya, nama Arif Mustafa, NIP P3K 1993 0908 2023 211004. Unit kerja di SD Negeri Papringan 03. Lanjut, Mas. Di sini saya akan memaparkan dengan judul peningkatan daya serap pembelajaran melalui media video kisah Nabi Yusuf pada siswa kelas 3 di SD Negeri Papringan 03 Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Semarang. Ini latar belakangnya sebagai tugas akhir kegiatan orientasi pemerintah di Kabupaten Semarang, memahami tugas dan fungsi nilai-nilai serta etika jabatan P3K. Lanjut, Mas. Maksud dan tujuan, maksudnya yang pertama pengenalan dan tugas fungsi ASN, yang kedua pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah, yang tujuannya yang pertama peserta mampu memahami program orientasi dan mengenal nilai dan etik instansi pemerintah, yang kedua peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Waktu dan tempat, waktu dilaksanakan tanggal 13 November sampai tanggal 20 November 2023, tempat di SD Negeri Papringan 03. Nilai etika pemerintah Kabupaten Semarang, visi misinya Kabupaten Semarang memiliki visi berdaulat
yang bersatu, berdaulat, berpribadian, sejahtera dan mandiri, berdikari dengan semangat gotong royong berdasarkan Pancasila dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia yang diinginkan kembalikan. Misinya ini ada beberapa misi. 1. Meningkatkan kualitas SDM unggul, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berpribadian serta menguasai ilmu dan teknologi. Yang kedua, meningkatkan kemandirian perekonomian daerah yang berbasis pada industri, pertanian dan pariwisata. Yang ketiga, meningkatkan pemerintah yang baik, bersih, demokratis dan bertanggung jawab, didukung oleh aparatur yang berkompeten dan profesional. Yang keempat, meningkatkan pemerintah pembangun guna menunjang pengembangan wilayah, penyediaan pelayanan dasar dan pertumbuhan ekonomi daerah. Hukum, penegakan hukum, mewujudkan kelestarian dan keadilan gender serta perlindungan kepada anak semua bidang pembangunan. Yang keenam, meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga kelestariannya. Yang ketujuh, meningkatkan lokal. Ini visi di SD Negeri Patengan 3. Visinya adalah terwujudnya manusia beriman dan bertakwa, unggul dalam ilmu, pengetahuan dan teknologi serta berbudi yang luhur. Tujuan misinya 1. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan nilai agama, adat, istiadat dan budaya lingkup masyarakat. Yang kedua, mewujudkan pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan atau parikem. Yang keempat, meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan perkembangan zaman. Yang kelima, membantu siswa mengenali potensi diri hingga berkembang keterampilan dan kecerdasannya secara optimal melalui blok sekolah. Yang kelima, melaksanakan ekstrakurikuler pramuka, seni dan mata pelajaran untuk meningkatkan prestasi belajar. Yang keenam, menumbuhkan suasana yang kondusif dengan menerapkan manajemen partisipasi yang melibatkan semua unsur yang terkait. Tujuannya 1. Mengoptimalkan sarana prasarana sekolah untuk menunjang rencana pembelajaran yang memotivasi keinginan selalu belajar. Yang kedua, menyelenggarakan sistem penilaian dengan sistem digitalisasi. Yang ketiga, semua sekolah mampu melaksanakan penilaian secara akuntabel dan validasi dengan sistem digitalisasi. Itu visi misi dari SD Negeri Patengan 03 dan tujuan. Nah, sekarang masuk ke rencana 5 tahun. Tahun pertama, saya akan mulai membuat media pembelajaran yang inovatif, yang menyenangkan dengan memanfaatkan media berbasis IT yang lain. Itu yang pertama. Jadi saya menggunakan media yang berbasis IT. Jadi anak-anak dikenalkan IT supaya dia itu dalam belajar itu bisa menangkap apa yang di pembelajaran dengan baik. Yang kedua, tahun kedua, membuat game interaktif yang berhubungan dengan materi pembelajaran. Ini dengan tujuan agar anak tidak bosan dalam mengikuti pembelajaran yang saya berikan. Tahun yang ketiga, menambah pemanfaatan media inovatif agar siswa semakin termotivasi dalam belajar dan senang dalam mengikuti pembelajaran yang saya berikan. Untuk yang tahun keempat, setelah saya menggunakan IT, selanjutnya saya menambahkan fitur video interaktif pada aplikasi pembelajaran dengan menggunakan alat evaluasi yang berbasis IT di semua kelas. Jadi kelas 1 sampai kelas 6. Untuk yang tahun yang kelima, saya mau publikasikan aplikasi pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Tuh, rencana 5 tahun yang saya akan lakukan. Kemudian kesimpulannya, dari hasil kebutuhan sekolah akan materi yang harus dikuasai peserta didik, maka dengan video pembelajaran ini lebih memudahkan siswa menangkap materi yang disampaikan dalam belajar, akan menjadi lebih menyenangkan. Kemudian pada pembelajaran pengaruh dalam peningkatan kemampuan kognitif siswa. Jadi ketika anak melihat video materi pembelajaran, maka anak akan termotivasi. Setelah motivasinya itu tumbuh, maka daya tangkapnya atau kognitifnya akan lebih menguasai. Kegiatan selaras dengan sejalan dengan visi pemerintah Kabupaten Semarang, yaitu berdikari dengan semangat gotong royong berdasarkan sikap Pancasila dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika, serta sesuai dengan misi OPD, yaitu meningkatkan kualitas SDM yang unggul, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkepribadian serta menguasai pengetahuan dan teknologi yang unggul.
Manfaatnya melalui pembelajaran dengan menggunakan video pembelajaran, peserta didik lebih cepat menangkap dan memahami materi yang disampaikan oleh pendidik dari peserta didik di seluruh dan membaca materi di buku pembelajaran. Siswa lebih aktif, antusias dalam belajar sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar. Kemudian siswa dapat belajar dimanapun, kapanpun karena video tersebut bisa diakses menggunakan HP atau smartphone. Siswa dapat menyerap pesan atau informasi dengan menggunakan lebih dari satu indera dengan melihat dan mendengarkan. Pembelajaran yang inovatif, yang menyenangkan dengan manfaat media IT yang lain. Demikian hasil paparan materi yang saya sampaikan. Mungkin ada dari Bapak, Ibu peserta orientasi emosi. Yang ingin saya tanyakan, apa yang melatar belakangi kenapa Pak Mustafa mengandung studi seperti itu? Terima kasih. Terima kasih. Saya melatar belakangi dengan adanya sekarang kan di SD saya yang saya ambil itu banyak siswa ketika mata pelajaran pendidikan agama Islam khususnya cerita itu anak-anak itu kalau hanya dikasih dengan metode ceramah itu anak kurang menarik, bahkan anak itu merasa bosan hanya disampaikan melalui ceramah. Nah, dengan dari itu saya menggunakan video supaya anak juga bisa melihat filmnya seperti ini, alur ceritanya seperti ini. Nah, jadi anak itu akan termotivasi belajarnya untuk mengikuti kegiatan yang saya Oke, monggo Pak. Menarik dari paparan Pak Are. Menarik dari paparan Pak Are mengenai pembelajaran dengan berbasis digitalisasi. Yang ingin saya pertanyakan, di mana untuk digitalisasi kan perlu perangkat, entah itu komputer atau mungkin laptop. Nah, untuk pembelajaran itu anak-anak di sekolah apakah sudah sedia atau mencukupi untuk komputer atau laptop di sekolah Pak Are? Terima kasih Pak Are. Oke, untuk sarana prasarana alhamdulillah di sekolah saya ada laptop dan LCD Pak. Jadi saya bisa menggunakan itu alat tersebut yang saya gunakan untuk proses pembelajaran. Ini ada, alhamdulillah LCD-nya ada 2, kemudian laptopnya ada 5. Ini bisa digunakan untuk pembelajaran. Demikian hasil orientasi yang saya paparkan. Terima kasih. Dari saya cukup sekian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian seminar orientasi pengenalan nilai dan etika bagi P3K Kabupaten Semarang Angkatan 69 Kecamatan Kaliwungu telah selesai. Acara selanjutnya penutupan. Marilah kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil Bila topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.